Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 di MI Asmaiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang pelajaran akidah akhlak bab yang pertama, yaitu masalah istighfar. Hari ini sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ulangi sedikit lagi. Bab pertama dari mata pelajaran akidah akhlak yaitu membahas tentang kalimat thayyibah, istighfar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah dengan cara membaca istighfar dan menyesali perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah mencuri, kita pernah berbuat salah pada teman kita, pada orang tua, atau pada lingkungan sekitar kita. Maka caranya yaitu dengan cara kita bertobat, kita menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi, serta setiap hari selalu membaca istighfar minimal sehari semalam 100 kali. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan di bab yang kedua ini kita akan membahas masalah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah sifat-sifat atau nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Jadi Asmaul Husna ini adalah sifat atau nama Allah yang jumlahnya ada 99. Jika kita hafal Asmaul Husna yang ke-99, insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Jika kita hafal, otomatis itu adalah tanda bahwasanya kita itu mencintai Allah. Jika kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Pada bab yang kedua kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang Asmaul Husna Al-Qawi, yaitu nama Allah Al-Qawiyu, yang artinya Allah itu zat yang maha kuat. Karena apa? Allah itu adalah zat yang maha kuat. Buktinya mana? Buktinya Allah mampu menciptakan seluruh alam semesta ini dengan kekuatannya. Allah mampu memindahkan gunung. Allah mampu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah mampu menghidupkan orang mati dan lain-lain. Kenapa? Allah adalah zat yang sangat kuat. Jika ada orang atau makhluk yang merasa kuat, maka kekuatannya itu tiada sedikit, hanya sedikit daripada kekuatan yang dititipkan Allah kepada si makhluk tadi. Ojo sombong-sombong mangkane. Sing ngerasa kuat ojo sombong. Sing ngerasa pinter ya ojo sombong. Isuk titik wae wis sombong. Jadi apa? Di atas langit pasti ada langit, dan puncak daripada kekuatan sendiri adalah Allah. Di sini ada contoh potongan ayat dalam surat Al-Hajj ayat 40 yang berbunyi walayan suranallahu mayansuru innallaha laqawiyyun aziz. Di situ diterangkan bahwasanya innallah, sesungguhnya Allah, laqawiyyun aziz, zat yang kuat lagi maha perkasa. Jadi Allah itu menyebutkan dirinya itu adalah aku Allah, zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Makanya apa? Ketika kita berdoa, nggak usah meminta selain Allah. Karena apa? Yang paling kuat adalah Allah. Jadi Allah itu mampu mengabulkan semua doa-doa kita. Allah adalah zat yang maha kuat. Jika orang yang kuat itu biasanya menjadi raja, penguasa alam semesta ini. Allah namanya adalah zat yang paling kuat. Itu adalah salah satu dari sifat atau nama Allah yang Al-Qawiyu, yang artinya zat yang maha kuat. Di sini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, manusia paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Jadi orang yang paling malas berdoa itu adalah manusia yang dikatakan Rasulullah paling lemah. Sudah diberi tubuh, diberi mulut, diberi tangan untuk menengadah, mengangkat, memohon kepada Allah, tapi dia malas berdoa. Itu menandakan bukan kuat tapi lemah. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa kuat, bahwasanya sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah. Dan orang yang paling bakhil atau pelit adalah orang yang malas menjawab salam atau memberi salam. Nek ketemu karo koncone bidek wae, gak tahu senyum, yo gak tahu salam, itu adalah orang yang paling baik. Terus ketika ada temannya mengucap salam, assalamualaikum, yo bukan begitu, itu adalah orang yang paling pelit. Bukan kok orang yang nggak pernah memberi itu yang paling pelit, tapi orang yang pelit mengucap salam atau tidak mau menjawab salam. Dikatakan dalam sebuah riwayat, sak pelit-pelite uang itu juga orang yang nggak mau membalas sholawat. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, bidekai, itu juga termasuk orang yang pelit. Karena apa? Ketika kita mencintai seseorang, terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika nama beliau diucapkan, maka kita harus menjawab sallu alaihi atau Allahumma sholli alaihi. Di sini juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat itu bagaimana? Kuat itu banyak versinya. Ada yang kuat jasmani, orang yang kuat selalu disayang oleh Allah. Contohnya ketika kita kuat jasmani, maka kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk menolong sesama. Atau apabila kita kuat dalam ilmu kita, maka kita bisa menggunakan ilmu kita untuk memberikan pemahaman atau pelajaran kepada orang lain. Apabila kita kuat iman kita teguh pendirian, tidak tergoda dengan apapun, maka itu juga termasuk kuat. Ada suatu pepatah, orang yang paling kaya di dunia ini bukanlah orang yang kaya harta, tetapi apa? Tetapi ketika harta, bahkan alam semesta dan seisinya ini digunakan untuk menyuap atau membayar orang tersebut untuk meninggalkan agamanya, beliau tidak mau. Itulah orang yang paling kaya. Karena apa? Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan imani. Jika iman kita tidak bisa dibeli dengan apapun, maka itulah tanda-tanda orang paling kaya. Bukan orang yang mempunyai mobil mewah, uang banyak, bukan. Itu adalah kaya secara jasmani, secara badannya sehat, uangnya banyak. Tetapi kekayaan yang hakiki, yang menurut Allah orang itu kaya, adalah orang yang kaya iman, orang yang teguh pendirian dan tidak mudah tergoda. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke Asmaul Husna yang kedua atau sifat Allah yang kedua, saya ulangi lagi, Allah itu mempunyai 99 nama atau sifat yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik itu jumlahnya ada 99. Dalam pelajaran hari ini Pak Supron akan menerangkan tentang nama Allah yang artinya zat yang maha kuat atau Al-Qawiyyu. Jadi kalau ada pertanyaan Allah itu kuat apa enggak, Allah itu pasti zat yang kuat, karena Allah mempunyai sifat Al-Qawiyyu, zat yang maha kuat. Jika sudah disifati Al-Qawiyyu, maka tiada seorang pun yang mampu mengalahkan kekuatannya Allah. Sakti-saktine Allah, nek Allah menghendaki orang itu mati, pasti mati. Seluruh makhluk Allah, meskipun itu malaikat, jin dan manusia,
Yang paling kuat pun pasti akan mati. Siapa Pak yang tidak akan mati? Yang tidak akan mati hanyalah Allah, karena Allah itu zat yang kuat, zat yang maha kekal. Yang kedua yaitu asma Allah yang artinya maha bijaksana atau al-hakim. Jadi Allah itu selain mempunyai sifat yang maha kuat, Allah juga mempunyai sifat al-hakim yang artinya maha bijaksana. Jika kalian mengetahui ada hakim, hakim pemutus suatu perkara, itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan analisa atau istilah pembelajaran yang salah. Ketika ada orang mencuri langsung dihukum. Lah sebenarnya bukan seperti itu. Seorang yang bijaksana itu tidak mudah menghukumi sesuatu yang dilihat dengan panca indera. Misalnya gini, ada orang mencuri, langsung hukum, potong tangannya. Bukan seperti itu. Ketika ada orang mencuri, misalnya orang tersebut bijaksana, tentu ditanya dahulu, wahai fulan, wahai pemuda, kenapa kamu mencuri? Iya, saya mencuri karena saya terpaksa. Misalnya pemuda tadi tidak terpaksa, maka pemuda tersebut tidak akan mencuri. Kenapa engkau mencuri? Apa yang membuat engkau mencuri? Karena saya terpaksa. Saya seorang pemuda pengangguran. Ibu saya sudah tua, renta, sakit-sakitan, adik saya kelaparan. Maka jika saya tidak mencuri, ibu saya, adik saya, dan keluarga saya yang lain akan mati. Nah, hal seperti itu di dalam agama Islam memang dilarang, tetapi ketika kita lihat daripada sudut kemanusiaan, orang tersebut sangatlah kasihan. Makanya kita itu tidak boleh menghukumi sesuatu dengan apa yang kita lihat dengan panca indera atau mata. Misalnya kalian di posisi orang tadi, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian juga akan mencuri hanya untuk bertahan hidup. Lain hanya mencuri untuk mengumpulkan kekayaan, langsung dihukum. Jadi Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana, tidak gampang mengatakan orang tersebut salah. Kita lihat hakikatnya, kita lihat storynya, kenapa dia mencuri, tidak langsung diberi hukuman. Jadi keputusan yang biasa diambil oleh hakim atau manusia itu terbatas, tidak seperti Allah yang maha bijaksana, yang tahu sesuatu yang gaib, sesuatu yang ada di dalam hati, Allah itu tahu. Makanya Allah itu ketika memutuskan sesuatu tidak berdasarkan dengan apa yang dilakukan, tetapi niatnya. Innamal a'malu binniyat, an-niyatu fil qalbi. Jadi niat itu ada di dalam hati. Manusia tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Jadi di sini ada potongan dari surat Al-Imran yang berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi Allah itu tidak menciptakan semua itu sia-sia. Pak, gunanya apa Allah menciptakan nyamuk loh kan? Kalian kalau mau berpikir pasti tahu Allah menciptakan nyamuk itu sebenarnya untuk menguji kesabaran kalian dicokoti nyamuk nek dalu. Terus Allah membuka lahan pekerjaan bagi pekerjae bat nyamuk baygon. Misalnya Allah tidak menciptakan nyamuk, mungkin pabrik baygon, pabrik obat nyamuk nggak akan ada, apalagi pabrik autan. Jadi semua itu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, tiada yang sia-sia. Loh Pak, babi, lapo kok diciptakan Allah? Babi itu kan haram. Iya, babi itu memang haram. Allah menciptakan babi untuk menguji keimanan kita. Sesuatu yang haram itu biasanya sangat menggoda. Dagingnya babi rek unyu-unyu enak lah. Ketika kita kuat iman, maka kita akan menjauhi babi. Tapi ketika kita tidak kuat iman, maka kita akan memakan daging babi yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh Allah. Semua yang ada di dunia ini yang diciptakan Allah itu pasti tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya.
Dan di sini juga ada lanjutan surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebijakan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi Allah itu memberi rahmat kepada semua alam semesta, baik itu orang Nasrani, orang Yahudi, orang Israel atau orang mana saja, orang India. Jika orang tersebut beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, bersyahadat dan hanya menyembah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Begitu juga dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah tetap memberi mereka rezeki, tapi rezekinya itu rezeki yang hanya ada di dunia. Di dalam bismillah sudah dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahmani, sifat Allah yang maha pengasih itu adalah untuk seluruh alam semesta, baik itu orang Islam atau orang kafir, orang yang percaya pada Allah, orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Semua makhluk hidup Allah diberi rezeki oleh Allah. Karena apa? Karena Allah maha bijaksana, tidak melihat makhluknya itu beriman atau tidak, tetapi Allah melihat makhluknya itu semata-mata karena dia sayang, jadi dia memberikan rizki. Kalau manusia tidak, sing boloku yo tak kei, sing gak boloku nyingkiro, itu manusia melihat sesuatu hanya pada dohirnya saja, tetapi Allah tidak. Pada hakikatnya mereka juga makhluknya, kita juga harus seperti itu. Boleh berteman dengan orang non muslim sebatas dia itu makhluknya Allah. Kita harus mempunyai rasa toleransi. Bisa jadi sekarang dia muslim, besok dia menjadi Islam. Bisa jadi dia itu kafir sekarang, tapi besok bisa jadi ketika diberi hidayah oleh Allah dia masuk Islam, akhirnya dia lebih tinggi derajatnya daripada kita. Karena apa? Karena Allah itu mempunyai sifat yang luar biasa. Jadi kebijaksanaan daripada sifat Allah itu mengalahkan kebijaksanaan daripada semua sifat manusia, bahkan raja-raja atau hakim. Makanya hakim itu orang yang memutuskan itu dinamakan orang yang paling benar, atau orang yang bijaksana dinamakan hakim. Padahal mereka juga masih punya banyak kesalahan dan belum bisa 100% benar dalam memutuskan sesuatu. Karena apa? Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini perilaku orang yang beriman, perilaku orang yang bijaksana, biasanya itu selalu sabar dalam menentukan sesuatu, tidak gerusa-gerusu. Jadi dia itu selalu berpikir berkali-kali sebelum dia bertindak. Jika saya seperti ini, apakah saya tidak merugikan orang lain? Apa manfaat yang saya dapatkan? Ketika dia sudah berpikir seperti itu dan dirasa itu baik dan tidak merugikan, maka dia akan melakukan perbuatan tersebut. Apabila dirasa yang dilakukan itu merugikan orang lain, maka dia akan meninggalkan. Itulah orang yang bijaksana, bukan kok menganggap perbuatan yang dilakukan adalah benar. Terus Asmaul Husna yang ketiga, Allah itu mempunyai sifat Al-Musawwir, yang artinya maha membentuk, maha memberi bentuk. Jadi berapa miliar makhluk yang ada di bumi ini, manusia khususnya, itu bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang seperti Pak Sukron, ada yang seperti kalian, ada yang seperti teman-teman kalian. Saya yakin di kelas 6 ini bentuknya tidak ada yang sama persis,
pasti berbeda beda. Ada yang cantik, ada yang agak cantik, ada yang jelek, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang pesek. Dan yang diberi bentuk cantik oleh Allah, janganlah merasa sombong. Karena apa? Allah mempunyai sifat al-musawwir, yang maha memberi bentuk. Jika Allah mengambil bentuk itu dari kalian, maka kalian yang ngerasa cantik akan menjadi jelek. Kok iso pak? Lah misalnya kamu merasa cantik, cantik, setiap hari ngoco-ngoco nanggone koco, setiap hari pakai bedak, kulitnya tambah putih, tambah mulus, terus pas tidur omahe sampean kobongan, akhirnya wajahnya sampean kena api mlebu kabeh. Kira-kira isek ayu apa dadi monster? Jelas dadi monster. Jangankan orang lain, diri kalian sendiri aja takut melihat kondisi wajah kalian yang terbakar. Itu karena apa? Karena satu, bisa jadi kalian itu diuji oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi Allah itu mengambil bentuk sempurna dari wajah kalian. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat al-musawwir, zat yang maha memberi bentuk atau rupa. Makanya kita itu tidak boleh sombong. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita masih diberi iman Islam, kita masih diberi sehat, kita masih bisa bangun ketika tidur. Jadi ketika bangun tidur, yang harus kita ucapkan pertama kali adalah alhamdulillah. Ketika kita setiap hari seperti itu, maka insya Allah hidup kita akan tenang. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya orang-orang itu beriman. Jadi ringkasan daripada materi hari ini, Pak Sukron menjelaskan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Dan hari ini Pak Sukron menerangkan 3 dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyyu, Allah itu zat yang maha kuat. Yang kedua, Allah itu mempunyai sifat Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Yang ketiga, Allah itu mempunyai sifat Al-Musawwir, zat yang maha memberi bentuk. Jadi Pak, kok cuma 3 yang diterangkan? Iya, karena apa? Karena materi hari ini yang mau Pak Sukron jelaskan cuma 3. Besok ketika ada materi Asmaul Husna yang lain, maka Pak Sukron akan menjelaskannya lagi. Dan pada kesempatan hari ini, marilah kita tingkatkan keyakinan kita tingkatkan iman kita. Kita yakini bahwasanya Allah, dengan cara apa? Setiap hari kita harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya Tuhanku, tiada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah, tiada Tuhan yang kuat selain Allah, tiada Tuhan yang maha sempurna selain Allah. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah itu jika ditafsirkan itu maknanya sangat banyak. Tiada Tuhan yang maha bijaksana selain Allah, tiada Tuhan yang maha memberi rupa yang aku sembah selain Allah. Jadi semua sifat Allah itu boleh kita tahqiqkan ketika kita mengucap syahadat dalam hati. Yang kedua, jangan lupa kita harus bersaksi juga bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah sebagai Rasul yang dikirim oleh Allah, yang mengajarkan kita kebenaran, yang memberi kita petunjuk, memberi kita hidayah dari jalan yang tersesat, jalan jahiliyah, jalan purbakala, jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang dengan ajarannya, yaitu ad-dinul Islam. Jadi kalian itu harus bersyahadat setiap hari itu 2 kalimat syahadat harus diucapkan minimal 5 kali. Kapan itu? Kalian tanpa disuruh. Jika kalian sholat, kalian pasti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi anak-anakku kelas 6, intinya jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa kuat. Jika kalian merasa lemah, kalian mintalah pada Allah, ya Allah, berikanlah hamba aku kekuatan agar aku bisa melakukan ibadah, berikanlah aku kekuatan agar aku bisa membantu banyak orang. Karena apa? Yang bisa memberi kalian kekuatan itu bukan dari diri kalian. Yang bisa memberi kekuatan adalah Allah. Yoga Pak, awakku gede kuat, ya teko awakku dhewe. Ketika kalian
mempunyai badan yang besar, mempunyai postur yang tinggi, kalian sehat, kalian kuat, tetapi kalian ketika diambil kekuatannya, diberi Allah sakit, kira-kira lemes apa kuat? Pasti lemes. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah, memohon kekuatan. Kita harus memutuskan sesuatu dengan bijaksana, dengan cara berpikir panjang, tidak seketak-seketak ngomong ngawur. Iya nek omongane iku gak nyindir koncone, gak nyinggung koncone, nek nyinggung koncone dosa meskipun kelihatannya benar. Jadi perilaku kita, ucapan kita itu harus kita pikir sebelum kita bertindak. Katanya jangan memikirkan apa yang akan engkau ucapkan, tapi pikirkanlah apa yang hendak kamu tak jangan memikirkan apa yang hendak kamu ucapkan, tapi pikirkanlah apa yang telah kamu ucapkan. Kira-kira aku mau nyinggung gak ya atine koncoku, kira-kira mau sing tak omongno salah apa bener. Nek salah cepet-cepet kita minta maaf. Jadi kita itu jadi manusia itu harus rendah hati, harus punya toleransi tinggi kepada orang-orang yang non muslim. Karena apa? Kita harus memandang mereka adalah makhluk Allah, kita harus memandang mereka itu belum dapat hidayah. Barangkali besok Allah memberikan hidayah, dia lebih tinggi, lebih baik kedudukannya di sisi Allah daripada kita. Terus kita tidak boleh sombong dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, diberi mata, diberi hidung, diberi mulut dan kaki yang sempurna sehingga bisa berjalan. Tetapi kesempurnaan yang diberikan kepada kita itu hanyalah titipan. Karena apa? Allah mempunyai sifat al-musawwir, yang zat yang maha memberi bentuk atau rupa. Jadi semua ini adalah titipan, harus kita jaga. Yang namanya titipan itu bukan hak pakai tapi bukan hak milik tapi hak pakai. Jadi harus kita jaga. Biar apa? Biar yang punya itu senang. Misalnya Pak Sukron titip mobil ke kalian. Pak Sukron titip ya mobilnya. Akhirnya mobilnya Pak Sukron iki mau sing aslinya kotor, kalian cuci, kalian jaga, otomatis Pak Sukron seneng sama kalian. Lah nek Pak Sukron wis seneng, isok-isok ngene, awakmu pinter njogo mobilnya Pak Sukron, wis pekne mobilnya tak kekno awakmu lho kan. Jadi kita itu harus senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Agar apa? Agar nikmat ini senantiasa ditambahi oleh Allah. Seperti di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahi nikmat kita, bukan dengan cara wajah kita dikasih bedak itu tambahan, bukan, tapi dengan cara kita bersyukur, kita wudhu setiap hari, setelah wudhu kita baca doa, kita mensyukuri bentuk wajah kita dengan cara berwudhu dan melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ketika Allah melihat kalian seperti itu, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika kalian dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan nur di wajah kalian, sehingga wajah kalian menjadi cerah, menjadi putih. Yang laki-laki menjadi ganteng, yang perempuan menjadi cantik. Mungkin itu sedikit pembelajaran akidah akhlak kelas 6 bab Asmaul Husna. Di sini Pak Sukron menerangkan 3 daripada Asmaul Husna atau 3 daripada nama-nama Allah yang baik. Yang pertama tadi Al-Qawiyyu, zat yang maha kuat. Yang kedua Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Dan yang ketiga Al-Musawwir, zat yang maha memberi bentuk. Anak-anak jangan lupa kitabnya dibaca lagi. Kita masih belum bisa bertatap muka, tapi kalian bisa melihat mukanya Pak Sukron. Pak Sukron yang belum bisa melihat mukanya anak-anakku kelas 6. Mungkin itu dari Pak Sukron. Jangan lupa kitabnya sambil dibuka, dipelajari lagi. Habis ini ada tugas dari Pak Sukron. Tugasnya nanti saya tuliskan di lanjutan dari video ini ya. Jadi anak-anak harus nyimak videonya dari awal sampai akhir biar anak-anakku paham dan tahu tugasnya apa. Jadi nanti nggak pakai tanya lagi, Pak tugasnya apa, Pak halaman berapa. Jadi tugasnya habis ini saya tulis di video ya.
Kurang lebihnya dari Pak Sukron mohon maaf karena keterbatasan Pak Sukron sebagai makhluk Allah yang lemah, sebagai makhluk Allah yang apes atau tidak merasa sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.